Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filda Nur Ilayah dengan NIM 250210300017 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan bacakan cerpen sebagai tugas akhir mata kuliah membaca sastra. Mata yang enak dipandang, karya Ahmad Tohari. Mirta tak menjawab, namun Tarsa mengerti bahwa Mirta sudah tak tahan lagi berada lebih lama di bawah matahari. Tarsa juga sudah tahu bahwa Mirta menyerah. Maka, tanpa tawar-menawar lagi, Tarsa membawa Mirta menyeberang dan berhenti dekat tukang minuman. Segelas es limun diminumnya dengan penuh rasa kemenangan. Mirta juga minum. Bukan es limun, melainkan air putih. Segelas lagi, dan segelas lagi. Selesai membayar minuman, Mirta minta diantar ke tempat yang teduh. Dalam bayangan pohon kerai payung depan stasiun, Tarsa kembali bergembira dengan yoyonya. Namun, Mirta duduk memeluk lutut, diam seperti bekicot. 3 gelas air putih yang baru diminumnya muncul kembali ke permukaan kulit, menjadi keringat untuk mendinginkan badan yang terlalu lama tersengat matahari. Rasa pening terus menggigit kepalanya, dan Mirta terhuyung ke samping karena tanah yang didudukinya terasa miring dan terus bertambah miring. Ketika merasa tanah makin cepat berayun, Mirta merebahkan badan, melengkung seperti bangkai udang. Keringatnya mulai mengering karena sapuan angin, tapi wajahnya perlahan-lahan berubah pucat. Napasnya megap-megap, terdengar rintihan lirih dari mulutnya, lalu segalanya tampak tenang. Mirta terbujur diam di bawah kerai payung depan stasiun. Mirta tertidur, atau Mirta pingsan. Dan di dekatnya, Tarsa tetap gembira dengan yoyo yang melesat turun naik di tangan. Tanpa sedikit pun berkedip, matahari terus beringsut ke barat. Bayangan kerai payung bergerak ke arah sebaliknya, dan lama-lama wajah Mirta tertatap langsung oleh matahari. Terik yang kembali menyengat kulit muka membuat Mirta terjaga atau siuman. Dan hal pertama yang dirasakan ketika Mirta mencoba duduk adalah rasa dingin yang merambah ke seluruh badan. Mirta menggigil. Bel stasiun berdentang nyaring. Pengumuman berkumandang, kereta akan segera masuk. Tarsa menggulung yoyonya dan berbalik ke arah Mirta. Kereta datang, Kang. Ayo masuk stasiun. Mirta tak memberi tanggapan. Ia hanya menggoyang-goyangkan kepala untuk mengusir pening. Kang, kereta datang. Ayo masuk, nanti ketinggalan. Tarsa tak sabar diraihnya tangan Mirta. Kere picek ini harus apa lagi kalau tidak mengamis kepada para penumpang, pikir Tarsa. Tetapi Tarsa terkejut ketika menyentuh tangan Mirta. Panas. Tarsa juga melihat bibir Mirta sangat pucat. Kamu sakit, Kang? Tidak, jawab Mirta lirih. Tarsa ragu, dirabanya kembali tangan Mirta. Memang panas, dan bibir itu memang pucat. Tarsa tetap bertambah ragu. Bila kamu tidak sakit, ayo bangun. Kamu kere bukan? Yang namanya kere harus ngemis bukan? Kali ini aku malas. Tapi uangmu sudah habis dan kita belum makan. Kamu juga belum kasih aku upah. Ya, perolehan hari ini memang sangat sedikit. Itu salahmu. Kukira kamu tak pandai mengemis. Aku sudah puluhan tahun jadi kere, sudah puluhan anak jadi penuntunku. Tapi baru bersamamu lah aku sering tak dapat duit. Jadi, siapa yang tidak becus? Kang, aku sudah bawamu kemana-mana. Kamu sudah kuhadapkan ke semua orang, ke semua penumpang. Jadi, kalau kamu tak dapat duit, kamu sendiri yang tidak becus, kan? Kamu yang punya mata, seharusnya kamu bisa melihat orang yang biasanya kamu kasih recehan. Di depan orang seperti itu, kita harus lama bertahan. Omong kosong, bagaimana aku bisa mengenali orang seperti itu? Perhatikan mata mereka. Orang yang suka memberi receh, punya mata lain. Ah, nggak mungkin. Orang picek bisa melihat mata orang lain. Sudah kubilang, aku puluhan tahun jadi pengemis, kata teman-teman yang melek. Mata orang yang suka memberi memang beda. Tidak galak. Ah, betul. Itu dia. Dari tadi aku mau bilang begitu. Tarsa, kamu betul. Mata orang yang suka memberi tidak galak. Mata orang yang suka memberi, kata teman-teman yang melek, enak dipandang. Ya, kukira betul. Mata orang yang suka memberi memang enak dipandang. Tarsa nyengir. Ada suara gemuruh dan bunyi rem logam yang menggurat telinga. Kereta masuk. Akan ku cari penumpang-penumpang yang matanya enak dipandang. Ayo Kang Mirta, kita jalan. Mirta tidak sedikit pun bergerak. Sudah aku bilang kali ini aku malas. Apa kamu lupa? Kereta yang baru datang, kereta utama bukan? Kita tidak akan bisa masuk kereta seperti itu.
Mengemis lewat jendela pun payah. Tunggu saja, nanti kereta kelas 3. Tapi kita belum makan, Kang. Percuma mengemis di kereta api utama. Aku sudah berpengalaman, jadi turutilah apa yang kubilang. Tunggu saja ke kereta kelas 3. Tarsa diam, meski hatinya jengkel bukan main, bukan hanya jengkel kepada Mirta, melainkan juga kepada kata-katanya yang benar belaka. Tarsa ingat, memang sulit mencari orang yang matanya enak dipandang di dalam kereta kelas 1. Melalui jendela ia sering melihat berpasang-pasang mata di balik kaca tebal itu, mata yang dingin seperti mata bambu, mata yang menyesal karena telah tertumbuk pada seorang kerepet picak dan penuntunnya, mata yang bagi Tarsa membawa kesan dari dunia yang amat jauh. Ada bunyi keruyuk dari perut, Tarsa menelan ludah. Ia mencoba melupakan semua dengan yoyonya, tetapi bunyi dari perutnya makin sering terdengar. Tarsa keluar dari bayangan kerai payung, berjalan tak menentu dan berbalik lagi. Ia ingin mengajak Mirta, untung-untungan, mengemis kepada penumpang kereta yang baru datang. Tetapi dilihatnya Mirta sudah rebah kembali. Tubuhnya menggigil dan terasa sangat panas. Ketika Mirta meraih tangannya, Tarsa memandangi orang yang dituntunnya itu dengan perasaan campur aduk. Mungkin ia menyesal telah menjemur Mirta terlalu lama demi segelas es limun. Mungkin juga ia jengkel ketika menyadari bahwa dirinya tidak lebih dari kacung bagi kere picek yang kini menggeletak di tanah di depannya. Kenapa hidupku tergantung hanya kepada kere tua yang keropos kedua matanya itu? Tarsa menghela napas. Ah, tidak. Kamu jangan mati. Kalau kamu mati, Kang Mirta, siapa nanti yang akan kutuntun? Siapa nanti yang akan kuantar mencari orang-orang yang punya mata enak yang dipandang? Peluit lokomotif berbunyi nyaring dan kereta kelas 1 berangkat. Mata-mata sedingin mata bambu yang datang dari dunia sangat jauh bergerak meninggalkan stasiun. Matahari melirik tajam dari belahan langit barat. Ada pengemis buta terbujur lunglai di bawah pohon kerai payung di depan stasiun. Tarsa sungguh menyesal telah memeras habis-habisan lelaki yang meski kere dan buta, satu-satunya orang yang tiap hari memberinya upah. Bahkan Tarsa mulai takut Mirta benar-benar sakit lalu mati. Dalam ketakutannya, Tarsa berpikir bahwa dia lebih baik tidak lagi menyiksa Mirta. Tarsa juga berpikir bahwa sebaiknya ia ikuti saja semua kata Mirta, hanya mengemis di kereta kelas 3. Dalam hati, Tarsa mengaku, sebagai pengemis Mirta sudah sangat berpengalaman. Bel di stasiun kembali berdering, diumumkan kereta lain akan masuk. Tarsa hafal yang akan tiba adalah kereta kelas 3 dari Surabaya. Ditolehnya Mirta yang masih menggeletak di tanah, mulut Mirta setengah terbuka, bibirnya sangat pucat, napasnya pendek-pendek ketika diraba, tubuh Mirta masih terasa sangat panas. Kereta masuk dan remnya terasa menggores hati. Perut Tarsa berkeruyuk, Tarsa ingin menggoyang tubuh Mirta, tetapi ragu. Maka Tarsa hanya berbisik di telinga lelaki buta yang tengah tergolek itu, lirih bisiknya. Kang Mirta, bangun, kereta api kelas 3 datang. Ayo kita cari orang-orang yang matanya enak dipandang. Tak ada reaksi apapun dari tubuh lunglai itu, matahari makin miring ke barat, namun panasnya masih menyengat. Tarsa gegap, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Mungkin tidak sengaja ketika dia mengulang berbisik di telinga Mirta, Kang, kamu ingin ku antar menemui orang-orang yang matanya enak dipandang, bukan? Hening. Masih. Oke, setelah saya membacakan cerpen yang berjudul Mata yang Enak Dipandang karya Ahmad Tohari, saya akan mereview terkait cerpen ini. Yang pertama, Identitas karya yang berjudul Mata yang Enak Dipandang, pengarang Ahmad Tohari, tahun terbit 1983 sampai 1997, sumbernya ada di sini. Mengapa saya membacakan cerpen karya Ahmad Tohari ini? Karena pengarang itu bisa menggambarkan kehidupan dua pengemis dengan cara yang sederhana tetapi terasa nyata. Saat membaca, aku merasa diajak melihat mereka itu bukan sebagai seorang pengemis yang hanya meminta-minta, tetapi juga sebagai manusia biasa yang punya perasaan dan juga harga diri. Selanjutnya, penyampaian ceritanya itu terasa ringan, sehingga pembaca itu memudahkan untuk membaca isi apa yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, hal yang paling buat aku tersentuh itu bagaimana cerpen ini menunjukkan bahwa kita itu sering menilai orang hanya dari luarnya saja, atau bisa disebut don't judge by cover.
Padahal seperti dua tokoh pengemis tadi di dalam cerpen ini, orang yang hidup dalam keadaan sulit pun ia tetap ingin dihormati dan diperlakukan layaknya manusia biasa. Cerita ini juga membuat aku lebih sadar bahwa setiap orang itu punya cerita hidup yang tidak terlihat dari luarnya saja, dan itu membuatku lebih peka terhadap orang-orang yang sering kita abaikan. Oke, selanjutnya kelebihan, kekurangan, dan relevansi dengan zaman sekarang. Kelebihan dari cerpen karya Ahmad Tohari ini yang pertama, bahasanya mudah dipahami, tidak bertele-tele sehingga pembaca itu cepat mengerti inti ceritanya. Yang kedua, tokohnya itu digambarkan secara manusiawi. Jadi pengemis itu tidak digambarkan berlebihan, ya udah realistis aja gitu. Seperti itu. Contohnya itu adegannya itu ketika salah satu tokoh itu tuh bingung dan sedih karena merasa mengemis itu membuat harga dirinya itu turun. Nah, ini menggambarkan sisi manusiawinya mereka. Yang ketiga, pesannya halus. Maksudnya ialah kritik sosialnya itu nggak kasar, tapi juga tetap terasa. Contohnya itu kritik sosialnya itu disampaikan melalui perlakuan kasar orang-orang yang ada di sekitarnya terhadap pengemis tersebut. Lalu yang keempat, membangkitkan empati. Cerita ini juga membuat pembaca itu ikut merasakan situasi tokohnya tersebut. Contohnya ketika mereka mendapatkan uang receh saja udah sangat bersyukur. Jadi pembaca itu juga ikut merasakan beratnya bagaimana cara bertahan hidup begitu. Lalu yang selanjutnya kekurangan. Yang pertama, alurnya sangat sederhana. Jadi tidak ada konflik besar sehingga sebagian orang itu juga masih terasa ceritanya ini terasa datar gitu. Yang kedua, pesannya tersirat. Pembaca yang tidak teliti itu juga mungkin tidak langsung menangkap makna yang jelas dari ceritanya. Contohnya itu tidak ada narator yang menjelaskan secara jelas masalah sosialnya itu apa. Jadi pembaca itu harus menebak-nebak begitu. Lalu yang ketiga, fokusnya itu hanya dua tokoh itu aja, si Mirta dan Tarsa itu aja. Jadi ceritanya itu terbatas lingkupnya, tidak terlalu luas. Selanjutnya, relevansi dengan dunia sekarang. Yang pertama, orang itu masih menilai dari penampilan saja. Banyak dari sekarang kita cuma menilai orang itu ya udah dari luarnya saja, tidak dari apa yang ada di dalam dirinya. Lalu yang kedua, masih ada yang meremehkan orang miskin atau orang-orang dari masyarakat sosial menengah ke bawah. Yang ketiga, empati mulai berkurang di masyarakat. Di tengah kehidupan sibuk ini, cerita ini mengajak kita itu lebih peduli bagi orang-orang yang ada di masyarakat menengah ke bawah. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.